Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'a ilaihim bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ketemu lagi ya pada pembahasan kitab Fathul Mu'in. Ini kitabnya. Ini disarai oleh kitab I'anatul Talibin. Kita akan bahas kitab Fathul Mu'innya. Nanti saya akan jelaskan juga syarahnya di kitab I'anatul Talibin. Untuk yang ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sholat sunnah. Sebelumnya kan sholat sunnah istikharah, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah ihram, sholat sunnah tawaf, dan sholat sunnah wudhu. Sekarang pembahasannya ke sholat sunnah awabin. Ini pada pembahasan ini cukup sedikit sebenarnya, cuman saya akan menjelaskan juga secara detail dan saya akan memberikan tata cara membacanya, nahwu sorofnya gimana, cara membacanya gimana, biar nanti bukan hanya paham tentang kitabnya Fathul Mu'in ini, juga paham tentang tata cara membacanya agar insya Allah bisa membaca dengan baik dan benar. Nahwu sorofnya bisa tepat dan cara membacanya tepat dan bisa memanani secara baik dan benar. Oke, langsung saja kita akan bahas tentang sholat sunnah awabin. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum kita bahas sholat sunnah awabin ini, kita tawasul terlebih dahulu ya. Tawasul kepada para masyayikh, para asatid, para mu'alif kitab, khususnya kitab Fathul Mu'in ini dan kitab I'anatul Talibin. Kita tawasul dulu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal auliya wasyuhada wasyalihin. Sya'ulah al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila nama al musannafin al-mukhlisin wa khususan Syekh Abdul Qadir Jilani abil khusus pasakhina asadidina khususan Sayyidina Khalil Bangkalan Mahdul Karim Marus Tahai Marus Adi Marus Masuki Mahrus Mewa Mansur Bekafabi Mahrus Lirbaya Walabi Bana Bersuri Ibadah Yadani Aba Imran Ya Maftuh Ya Maftuh Wala Syara Jamaah setina mazakhina amlih kutubina khususan mu'alif kitab Fathul Mu'in wa kitab I'anatul Talibin. Amma fillana fillahum wa'fu'ana wa'fu'anhum warhamna warhamhum wa manfa'na ilman nafi'an bisababa ilmihim sya'ulillah lamul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja kita akan bahas tentang sholat sunnah awabin kitab Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhu lan iku setengah saking al-qismu al-ula, al-qismu al-awal alladzi la tusannu fihi jamaah. Jadi waminhu itu kembalinya kepada yang sebelumnya, yaitu pembagian awal yang mana tidak disunahkan di dalamnya, yaitu tidak disunahkan jamaah. Saya akan bahas di sini cara membacanya. Waminhu al-qismu al-awal alladzi la tusannu fihi jamaatun, utawi sholatul awabina utawi sholat sunnah awabin.
Di sini kan dijelaskan cara membacanya gimana. Minhu sholatul awabin. Jadi waminhu ini menjadi khobar, sholatul awabin ini menjadi mubtada. Waminhu kan caranya bacanya waminhu iku setengah saking, setengah dari al-qismu al-awal latusanu fihi ajama'atu. Kembalinya ke pembahasan sebelumnya tentang sholat sunnah yang tidak disunahkan jamaah, diantaranya yaitu sholat awabin. Yang tadi kan sudah jelaskan sebelumnya, sholat sunnah yang tidak sunahkan jamaah diantaranya ya sholat tahiyatul masjid, sholat istikharah, sholat wudu, sholat tawaf, sholat ihram dan sebagainya. Minhu sholatul awabin. Nah, ini jadi mubtada. Kalau mubtada kan mahalnya rofa, dibaca dhamma, itu dibaca sholatul awabin. Jadi bacanya wa minhu lan iku setengah saking al awal al qismu awal latusanu fihi jamaah. Ini lucunya setelah pembahasan ini, yaitu sholat sunnah yang tidak disunatkan jamaah. Ini jadi mubtada, sholat awabin. Nah, ini jadi mudhof ilaih, sholatul awabin, sholat awabin. Jadi di sini kan diketahui bahasanya kedudukannya sebagai khobar dan mubtada. Khobar kan juga mahalnya mahal rofa, mubtada juga mahalnya rofa. Karena waminhu ini sebenarnya kan al-qismu, sebenarnya kan gini, al-awal, al-qismu al-awal, al-qismu sebenarnya kan ini ya. Al-qismu kan jadi rofa sebenarnya. Jadi khobarnya jadi rofa, jadi mahalnya mahal rofa dibaca dhamma kan. Al-qismu al-awal la tusanu fihi jamaah, sholatul awabin, caranya gitu. Terus dijelaskan lagi wahya isyruna rokatan. Nah, sini ada pembahasan setelahnya. Wahya isyruna rokatan. Nah, wahya ini kan atau wahya dan ini menjadi mubtada, dan utawi sholat sunnah awabin, kembalinya ke sini kan ya. Wahya dan lan utawi sholat sunnah awabin iku isruna, isrunya jadi khobar, isruna dibaca mahalnya marofa, dibaca dhamma. Karena ini mahalnya rofa dibaca isruna. Kalau jar kan isrina, karena mahalnya rofa maka dibaca isruna. Wahya dan utawi sholatul awabin iku isruna 20 rokatan. Ya, itu jadi tamyiz. Tamyiz, tanda tanya tamyiz itu pokoknya kalau ada apane, nah itu tamyiz. Tamyiz itu kan nasab, jadi dibaca fathah. Rokatan apane, rokatan rokati. Wahya utawi sholat sunnah awabin iku isruna 20 apane rokatan rokati. Jadi sholat sunnah awabin itu ada 20 rokaat. Ada 20 rakaat ya. Sholat sunnah awabin sendiri itu sholat sunnah yang dilakukan antara setelah sholat maghrib dan sebelum sholat isya. Ketika sholat sunnah maghrib selesai
sholat fardu. Ketika sholat fardu maghrib udah selesai, maka disunahkan untuk dikir. Habis dikir maka disunahkan untuk sholat sunnah awabin, minimal 22 rakaat, maksimal ini bisa isyruna rakaatan, 20 rakaat. Bisa melaksanakan 2 rakaat juga bisa. Jadi sholat sunnah awabin itu sangat dianjurkan sekali. Dan letaknya setelah sholat fardu maghrib dan sebelum waktu isya. Jadi nanti jelaskan dalam kitabnya. Bainal maghribi wal isya'i. Nah, bainal maghribi ini ada kata-kata bainal maghribi wal isya'i. Di antara maghrib ada huruf jar kan ya. Kalau huruf jar kan dibaca kasroh. Jar kan dibaca kasroh. Wal isya'i kan atofnya. Bainal maghribi yang dalam antarane sholat fardu maghrib dan sholat fardu isya. Di antaranya ini. Jadi setelahnya melaksanakan sholat fardu maghrib dan sebelum sholat fardu isya. Waruwiyat sitan wa arba'an, dan diriwayatkan waruwiyat dan diriwayatkan apa sholat sunnah awabin sitan kalawan 6 rakaat, wa arba'an lan 4 rakaat. Wa rakaat ini lan 2 rakaat. Jadi ada yang diriwayatkan, ada yang mengatakan cuma 6 rakaat, ada yang mengatakan 4 rakaat, ada yang mengatakan 2 rakaat saja. Wahuma al-aqallu, dan utawi 2 rakaat ini iku al-aqallu luwe gede. Paling sedikitnya itu 2 rakaat. Jadi paling sedikitnya sholat sunnah awabin yaitu 2 rakaat. 2 rakaat itu paling minimal, dan bisa melaksanakan sampai dengan 20 rakaat. Terserah mau sholat 2 rakaat juga bisa, atau 20 rakaat juga bisa. Itu semuanya dianjurkan. Watalada dan date hasil apa sholat sunnah awabin bifawaidin wa ghairiha. Jadi akan ada dari hasil apa sholat sunnah awabin bifawaidi kalawan piro-piro sholat kang pot wa ghairiha lan saliyane fawaid khilafan li syekhina, khilafan halinulani li syekhina maring guru kita. Jadi sholat sunnah awabin ini bisa dilaksanakan. Intinya itu wata'adda itu intinya itu bisa dilaksanakan, hasil dilaksanakan dengan sholat yang lain. Sholat yang lain itu untuk contohnya gini. Setelah sholat sunnah setelah sholat fardu maghrib, habis itu dikir, kan ada sholat sunnah qobliyah, ada sholat sunnah ba'diyatul maghrib. Sholat sunnah ba'diyah maghrib ini bisa diniatkan juga sholat sunnah awabin. Jadi sholatnya 2, sama kayak yang sebelumnya saya jelaskan, kayak sholat sunnah tahiyatul masjid itu ya. Sholat sunnah ketika masuk masjid disunahkan sebelum duduk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, dan juga disunahkan sholat sunnah qobliyah, mama sholat duhur gitu ya, sholat duhur, masuk sholat duhur, sholat sunnah qobliyah. Tapi karena berhubung waktunya sedikit, bisa dijadikan 1. Jadi niatnya sama tapi 2 rakaat. Niatnya berbeda, maksudnya niatnya jadi 1, yaitu niat sholat sunnah qobliyah duhur, waktu duhur kan, dan sholat sunnah
Atiyatul masjid. Sama, ini sama pembahasannya. Jadi kalau sholat sunnah ba'da maghrib diniatkan sholat sunnah awabin juga bisa. Jadi usolli sholatan maghribi rakaataini ba'diyatan, dan niat juga usolli sunnatal awabin. Nah, niatnya kalau sholat sunnah awabin itu usolli sunnatal awabin rakaataini lillahi ta'ala, bisa diniatkan berbarengan juga bisa. Jadi bisa jadi satu gitu. Lanjut, wal aula lan luwe utama iku fi'luha nglakokaken salat sunnah awabin ba'dal farogi ing dalam sause rampunge min adkaril maghribi, saking biro-biro dikire sholat maghrib. Jadi lebih utama melaksanakan sholat sunnah awabin setelah selesai berzikir sholat fardu maghrib. Jadi kalau setelah sholat fardu maghrib kan ada pikiran ya, pikiran tertentu seperti subhanallah 33 kali, alhamdulillah 30 kali, Allahu akbar 33 kali, la ilaha illallah 33 kali, dan juga baca ayat kursi setelah sholat fardu. Itu kan ada tuntunannya, ada hadisnya juga, membaca ayat kursi setelah sholat fardu itu sangat dianjurkan sekali. Itu ada tuntunannya. Itu lebih utama melaksanakan sholat sunnah awabin setelah melaksanakan dikir-dikir yang ada tuntunannya ketika selesai sholat fardu maghrib. Dikir-dikir tertentu lah yang sudah dijelaskan dalam hadis, atau dikir-dikir yang biasanya istiqomah juga bisa. Jadi ini pembahasannya cukup singkat sekali emang. Nanti ada sholat tasbih. Saya bahas sholat sunnah awabin dulu ya. Saya bahas sedikit aja sholat sunnah awabin. Yang intinya itu sholat sunnah awabin itu sholat sunnah yang dilaksanakan setelah sholat fardu maghrib dan sebelum sholat sunnah, sholat sunnah yang dilaksanakan setelah sholat fardu maghrib dan sebelum sholat sunnah fardu isya, dan sebelum sholat fardu isya, sebelum masuk waktu isya, gitu aja ya. Jadi sholat sunnah awabin itu dilaksanakan setelah sholat fardu maghrib dan sebelum masuk waktu isya. Jumlahnya itu 20 rakaat dan bisa dilakukan 2 rakaat bisa, 6 rakaat bisa, atau 4 rakaat bisa, ataupun 2 rakaat juga bisa, yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kalau memang tidak ada kegiatan dan sebagainya bisa melaksanakan sholat sunnah awabin. Ada faedah-faedah tertentu memang sholat sunnah awabin itu kan sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Jadi orang yang dekat-dekat kepada Allah diantaranya itu melaksanakan sholat sunnah awabin. Mungkin cukup sekian ya. Ini saya jelaskan juga tentang ikrobnya, tentang nahunya, gimana cara membacanya biar lebih paham. Jadi seperti hanya yang tadi yang saya jelaskan tentang mubtada khobar, ini sekelumit tentang huruf jar, tentang khobar yang didahulukan seperti ini kan, khobarnya didahulukan, khobar muqaddam, ini mubtada muakhar, ini didahulukan, dan ini kembali ke pembahasan sebelumnya, itu al-qismu al-awal. Seperti ini kan mubtada khobar, ini tamyiz, ini huruf jar, masukkan huruf jar. Ini al-maghribi wal isya'i, ini dijarkan oleh bainal maghribi wal isya'i. Karena ini kemasukan huruf jar, maka ini dibaca kasroh, ini juga dibaca kasroh. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan, cukup singkat memang. Ini saya pembahasan cuma sholat sunnah awabin. Insyaallah pembahasan selanjutnya saya jelaskan tentang sholat sunnah tasbih. Kalau sholat sunnah tasbih di sini cukup panjang karena ada bacaan-bacaan tertentu sholat sunnah tasbih itu, dan bisa dilakukan paling enggak minimal seumur hidup 1 kali lah. Kalau nggak bisa setiap hari, paling enggak
seminggu sekali, 1 bulan sekali, atau setahun sekali, atau seumur hidup 1 kali. Ini ada riwayatnya, ada hadisnya tentang sholat sunat tasbih. Nanti kita akan bahas setelah pertemuan setelah ini pada pertemuan selanjutnya. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.